Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah baik. Hari ini ada yang izin? Tidak ada ya. Alhamdulillah semuanya ya. Masuk. Nah, di sini materi yang akan kita pelajari Bapak baca wudu ya, nanti kita pelajari wudu. Nah, di sini menjelaskan tujuan pembelajaran dari materi yang akan kita pelajari itu bab wudu. Tujuannya apa ya wudu? Wudu itu untuk ataupun untuk mengetahui bagaimana tata cara wudu yang benar sesuai dengan syariat, bagaimana nanti akan menentukan sah dan tidak sahnya ketika kita akan melakukan sholat ataupun ibadah yang lainnya ya. Oke anak-anak, sebelum kita membahas tentang tata cara berwudu, sini saya ingin memberikan pendahuluan. Ada sebuah cerita, dan cerita ini diriwayatkan dalam sebuah hadis bahwa Rasulullah pernah bersabda, nanti ketika di akhirat semua makhluk dan semua manusia dibangkitkan kembali dari alam kuburnya akan dikumpulkan di tempat yang namanya mahsyar. Sebelum mereka dimasukkan ke dalam surga atau neraka, dikumpulkan dulu di tempat namanya mahsyar. Di masa ini nanti malaikat penjaga surga akan mencari orang-orang yang akan masuk ke dalam surga. Siapa saja ahli surga, penghuni surga ini akan dicari oleh malaikat penjaga surga. Bagaimana caranya malaikat penjaga surga ini bisa tahu mana yang akan masuk ke dalam surga? Di antaranya adalah dengan melihat sinar yang ada di wajahnya. Jadi nanti di akhirat, di mahsyar itu ada orang yang wajahnya bersinar, tangannya bersinar, kepalanya, kakinya bersinar. Nah, itu adalah orang-orang yang akan menjadi orang ahli surga, masuk surga. Akan dipanggil semua malaikat. Dari mana sinar yang ada di wajah dan di tangan, di kepala, di kaki itu adalah sinar bekas air wudu. Maka dari itu kita harus memperbanyak wudu, memperbanyak toharo, sesuci untuk menghilangkan hadas kecil. Baik, langsung saja wudu itu ada tata caranya. Tata cara wudu itu ada yang berupa rukun-rukunnya wudu yang harus dilakukan dan ada yang berupa sunnah-sunnahnya wudu. Untuk rukun-rukunnya wudu, tata cara wudu yang harus dilakukan, yang pertama adalah niat. Apa niatnya wudu? Nawaitul wudu'a liraf'il hadasil asghari fardhu lillahi ta'ala. Niat ini harus dibayangkan pertama kali ketika membasuh wajahnya. Nah, rukun yang kedua adalah membasuh wajah. Rukun yang ketiga adalah membasuh kedua tangan. Kemudian rukun yang keempat adalah mengusap kepala. Rukun yang kelima adalah membasuh kaki. Kemudian rukun yang keenam adalah apa yang keenam? Tartib atau urut dari yang awal membasuh wajah sampai membasuh kaki. Itu tata cara wudu yang harus dilakukan. Kami tadi penuturan dari Bapak Umam ada tata caranya, kita ada animasi pada layar monitor, bisa disaksikan. Terdengar azan sholat subuh. Bayi dan teman-teman bersegera menuju masjid. Bayi bersegera mengambil air wudhu dan ternyata bayi berwudhu tidak sempurna. Tak lama kemudian Pak Guru Amir datang menghampiri bayi.
Rasulullah. Nah, teman-teman, begini cara wudhu yang benar. Pertama, membaca bismillah sambil mencuci kedua telapak tangan sebanyak 3 kali. Setelah itu berkumur sebanyak 3 kali. Dan setelah itu menghirup air ke dalam hidung, lalu mengeluarkannya. Dilakukan sebanyak 3 kali. Membaca niat. Nawaitul wudu'a li raf'il hadathil asghari fardhan lillahi ta'ala. Saat membaca niat bersama-sama dengan membasuh wajah dan meratakan air di wajah dilakukan sebanyak 3 kali. Selanjutnya, membasuh tangan kanan sampai siku sebanyak 3 kali, dilanjutkan tangan kiri sampai siku sebanyak 3 kali. Setelah itu mengusap kepala sebanyak 3 kali, dilanjutkan mengusap telinga sebanyak 3 kali. Yang terakhir adalah membasuh kaki kanan sampai mata kaki 3 kali, lalu dilanjutkan kaki kiri sampai mata kaki sebanyak 3 kali juga. Setelah menghadap kiblat sambil membaca doa, Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadika shalihin. Amin. Dan Oke anak-anak, setelah mendengar penjelasan dari Bapak Ibu Guru dan mengamati dari video yang telah ditampilkan, apakah ada yang ingin bertanya? Silakan. Pak, saya mau bertanya, Ya, silakan. bagaimana cara mengusap kepala? Apakah sebagian atau harus keseluruhan? Ya, terima kasih. Untuk mengusap kepala, menurut madhab yang kita ikuti, itu memang sudah cukup atau sudah sah sebagian saja. Itu menurut madhabnya Imam Syafi'i yang kita ikuti. Jadi meskipun hanya mengusap sebagian atau bagian kecil dari kepala atau bahkan rambut, itu sudah sah mencukupi. Namun sebaiknya yang lebih baik sunahnya adalah mengusap seluruh kepala, dimulai dari ujung kepala yang paling depan terus ditarik ke belakang, itu diusap keseluruhan, itu yang lebih baik. Terima kasih terhadap tadi Ananda Hamidah yang sudah bertanya. Bagus sekali pertanyaannya. Di sini kepada Ibu Guru mengucapkan banyak terima kasih ya, karena ada beberapa hal yang harus kamu ketahui dan bisa kamu tanyakan. Terima kasih. Anak, untuk lebih jelasnya lagi, di sini ada poster tentang tata cara berwudu. Nanti bisa kalian salin, terus nanti ditempelkan di rumah masing-masing, di kamarnya, biar kalian bisa lebih paham tentang tata cara berwudu. Ini sudah ada nomor urutnya. Nanti kalian bisa tempelkan di rumah masing-masing. Ini adalah poster tentang tata cara berwudu. Oke anak-anak, setelah tadi kita ada beberapa paparan dari pertanyaan dan dari kita melihat beberapa video pembelajaran berwudu. Sekarang saya akan membentuk menjadi dua kelompok. Bisa didiskusikan. Kelompok satu mendiskusikan tentang rukun dari wudu, yang kedua kelompok kedua sunah-sunahnya ketika berwudu. Silahkan membentuk kelompok masing-masing.
Sudah cukup? Sudah cukup? Kalau silakan perwakilan dari masing-masing kelompok untuk membacakan ataupun hasil dari diskusi tersebut. Saya masih depan berdiri. Kelompok 1 perwakilan dari Ananda dan bisa dibacakan. Wudhu adalah sebagai berikut: 1. Niat, 2. Membasuh wajah, 3. Membasuh tangan, 4. Mengusap kepala, 5. Mengusap telinga, 6. Membasuh kaki. Ya, terima kasih untuk kelompok 1. Kelompok 2 diwakili oleh Zafira. Sunnah wudhu adalah sebagai berikut: 1. Membaca basmalah, 2. Mengusap telinga, 3. Doa setelah wudhu. Ya, terima kasih atas diskusinya tadi dari 3. Baik karena waktu pembelajaran kita sudah hampir selesai, untuk menutupnya kita bisa merangkum apa yang telah kita pelajari tadi, yaitu tentang tata cara berwudu, bahwa tata cara wudu itu dibagi menjadi 2, ada yang berupa rukun yang harus dilakukan ketika wudu. Tadi sudah ada niat, membasuh wajah, membasuh kedua tangan, mengusap kepala, dan membasuh kaki. Kemudian ada sunah-sunahnya wudu yang sebaiknya dilakukan ketika wudu. Dan tadi sudah disebutkan ada banyak sekali. Di antaranya tadi ada membaca basmalah, mengusap telinga, membaca doa setelah wudu, dan lain-lain. Semoga itu bisa dipahami dan bisa dipraktekkan dalam ketika kalian berwudu. Untuk tugas materi kita pada hari ini, nanti kalian harus membuat poster tentang tata cara berwudu. Di hasil karya masing-masing ditulis tangan, ada gambarnya, kemudian dikasih urutan nomor, dijelaskan itu misalnya membasuh wajah, ditulis membasuh wajah, membasuh kedua tangan. Paham ya tugasnya ya? Oke, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat dan bisa dipahami. Amin Allahumma amin. Kita tutup pembelajaran pada kali ini dengan membaca tasbih dan sholawat. Kita doa, silakan. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.